Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Sofia Tunisa, NIM 2381130617, Prodi PJJ-PAI, kelas B16, MK Literasi Digital Kitab Kuning, yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Otong Bustami. Saya akan menerangkan satu topik dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Adab murid terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali dikutip dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang bunyinya fa'adzabu al-muta'allimu ma'al alimi ayyabda'ahu bitahiyati wassalami wa ayyuqilla baina yadayhil kalama wa la yatakallama ma lam yas'alhu ustaduhu wa la yas'ala ma lam yasta'dzin awwala wala yaqulu fi muwaradati qala fulanun bihilafi ma qulta wala yushiru alaihi bihilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bisawabi min ustadihi wala yusarra jalisahu fi majlisihi wala yaltafita ilal jawanibi bal yajlisu muta'addiba mutriqan ka'annahu fi sholati wala yuksiru alaihi inda malalihi wa idha qoma lahu wala yatba'ahu bikalamihi wa su'alihi wala yas'alhu fi tariqihi ila ayyubluha manzilahu wala yusi'a dhanna bihi fi af'alin dohiruha munkaratun indahu fahuwa a'lamu bi asrarihi. Disebutkan terdapat 13 adab yang menyatakan adab seorang murid terhadap gurunya, yaitu apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Jangan ia membanyakan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin. Jangan ia menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap gurunya seperti ia berkata, si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata ini. Jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Jangan ia kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab, seolah-olah dia sedang sembahyang. Jangan ia membanyakan soalan kepada gurunya ketika ia letih. Apabila gurunya berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majelisnya. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya. Kemudian mentranslate kosakata ke dalam Google Translate, Google Lens, dan Kamus Al-Ma'ani. Yang pertama, translate ke Google Translate. Misalnya kata al-kalama, kita translate ke Google Translate. Menggunakan on-screen keyboard. Misalkan al-kalama.
sini langsung muncul translate-nya pidato. Misalnya kata muarodoti, translate muarodoti. Di sini langsung muncul artinya oposisi. Kemudian translate menggunakan kamus Al-Ma'ani. Di sini buka kamus Al-Ma'ani. Misalkan mentranslate kata as-sholati. Di sini ditulis as-sholati. As-sholati. Di sini langsung muncul artinya sholat, aula, ruangan, auditorium, ulang as-sholati. Langsung muncul artinya sholat, sembahyang, atau berkah. Misalkan mencari lagi kata yukila, kata yukila. Di sini ditulis yukila. Sini langsung muncul kosakatanya akola yukilu, artinya membawa, mengangkut, menyampaikan, dan mengantar. Kemudian yang terakhir, translate menggunakan Google Lens. Di sini ditulis Lens. Di sini
pilih yang ini, kemudian upload file yang udah di download. Screenshotannya yang udah di download dimasukkan, kemudian diterjemahkan, terjemahnya langsung muncul. Adab seorang murid terhadap seorang ulama adalah memulai dengan memberi salam dan salam, sedikit berbicara di depannya, tidak berbicara kecuali diminta oleh gurunya, tidak bertanya kecuali jika ia meminta izin terlebih dahulu, dan tidak mengatakan sesuatu yang bertentangan. Si Fulan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kamu katakan, dan dia tidak menasihatinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pendapatnya, sehingga dia merasa lebih tahu daripada gurunya tentang apa yang benar. Dia tidak menyenangkan temannya dalam perkumpulannya, dan dia tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Sebaliknya, dia duduk dengan sopan, dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia sedang berdoa. Dia tidak memotong pembicaraannya ketika dia bosan, dan ketika dia berdiri untuknya. Dia tidak mengikutinya dengan kata-kata atau pertanyaannya, dan dia tidak bertanya kepadanya dalam perjalanannya sampai dia tiba di rumahnya, dan dia tidak berpikir buruk tentangnya atas tindakan yang tampak tercela baginya, karena dia lebih mengetahui rahasia-rahasianya. Demikian cara menerjemahkan kitab ke dalam Kamus Al-Ma'ani, Google Translate, dan Google Lens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.